Halo guys, welcome to Anatek ID. Jadi pada video kali ini akan bahas iOS 17.1 yang sudah hadir untuk publik, yang sudah aku gunakan kurang lebih 5 harian pada saat RC atau release candidate keluar untuk iPhone 14 Pro Max yang aku gunakan di sini. Yang sudah aku gunakan kurang lebih 5 hari terakhir adalah build number 21B74 dengan overall experience-nya menurutku sudah sangat baik. Yang pertama adalah Apple Music. Jadi di iOS 17.1 ini untuk lagu, album, playlist, ataupun artis bisa kalian favorit. Ini sebenarnya mirip dengan yang ada Love ya, dalam arti logonya itu Love yang sebelumnya, tapi kurang maksimal aja atau sangat terbatas. Jadi kalau ini di favorit, otomatis nanti akan membantu untuk memberikan rekomendasi terbaik untuk kalian, serta adanya playlist baru khusus untuk lagu-lagu yang kalian favorit. Selanjutnya untuk standby mode bisa kalian atur, jadi displaynya untuk iPhone 14 Pro Series atau 15 Pro Series dengan adanya Always On Display. Di sini ada pilihan yang pertama adalah after 20 detik, itu biasanya bisa otomatis mati atau kalian benar-benar nyalakan terus displaynya atau always on displaynya terus menyala. Tapi untuk rekomendasinya otomatis aja atau setelah 20 detik mati ya, karena menurutku kalau nyala terus displaynya di iPhone 14 Pro atau 15 Pro Series menurutku nggak recommended sih. Selanjutnya untuk AirDrop yang sebelumnya diperkenalkan ketika misalnya filenya terlalu besar akan otomatis upload ke iCloud ya, dan keduanya harus menggunakan iCloud. Ini di sini bisa kalian gunakan dan bisa nyalakan use mobile data. Hanya saja menurutku nggak recommended ya, karena bisa-bisa nanti kuotanya cepat habis. Jadi ini bisa upload filenya ke iCloud, lalu sebagai penerima bisa download via iCloud. Jadi nggak harus benar-benar berdekatan secara terus-menerus. Lalu untuk flashlight ketika menyala, tidak hanya di iPhone 15 Pro Series, untuk 14 Pro Series pun Dynamic Island akan muncul seperti ini ya. Jadi bisa kalian matikan melalui Dynamic Island. Lalu selanjutnya untuk reachability ini ada sedikit perubahan di mana ketika kalian membuka contohnya Twitter, kalian buka otomatis belakangnya backgroundnya hitam yang sebelumnya sesuai dengan background atau wallpaper kalian. Selanjutnya untuk photo shuffle di lock screen custom ya, jadi bisa ada baru di mana album bisa kalian pilih sesuai dengan album yang ingin kalian gunakan sebagai wallpaper photo shuffle di lock screen ataupun di home screen kalian. Jadi bisa disesuaikan ataupun beberapa hal seperti nature atau cities yang sebelumnya sudah ada juga bisa kalian pilih di iOS 17.1. Selanjutnya untuk screen time juga sudah diimprove oleh Apple ya di iOS 17.1. Lalu pemilik Nintendo Switch N64 controller juga sudah bisa connect di iOS 17.1. Lalu selanjutnya untuk ringtone yang sebelumnya ada hilang atau yang misalnya kalian beli yang custom tidak muncul, sekarang sudah muncul di iOS 17.1. Lalu adanya juga fix terkait isu yang dimana beberapa mengatakan iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan Pro Max adanya screen burn-in. Dan Apple juga sudah mengetahui itu dan ternyata itu bukan screen burn-in ya. Kalau burn-in itu kan sudah menggunakan yang lama lalu ada membekas di display kalian. Kalau ini terkait softwarenya, jadi Apple sudah membenarkan itu, sudah disesuaikan, sudah di-fix. Jadi itu sebenarnya bukan hanya untuk iPhone 15 series, tapi ada trouble di iOS 17-nya. Dan harusnya akan lebih maksimal jika kalian mendapatkan masalah itu di iPhone kalian. Lalu untuk yang sebelumnya dikatakan keyboardnya less responsive juga sekarang sudah diimprove oleh Apple di iOS 17.1. Ada beberapa hal lainnya yang juga diimprove terkait bug fixes yang diberikan, seperti ada home key support, lalu adanya fix di mana significant location privacy settingnya ke reset, itu ada sudah diberikan di iOS 17.1. Tambahan juga bagi pengguna iPhone 14 dan iPhone 15, untuk crash detection-nya juga terus diimprove, yang sebelumnya ada sedikit masalah, akan diberikan terus di iOS 17.1, juga adanya improvement terkait adanya crash detection tersebut. Lalu juga Apple menambahkan terkait incoming callers yang mungkin kadang nggak muncul ketika ada telepon masuk yang lain, ini sudah diimprove di iOS 17.1. Lalu mungkin adanya penasaran terkait baterai yang sudah aku gunakan yang maksimal kurang lebih, ini yang paling parah ya, 8 jam 24 menit, ini 100% lebih sih, di 125%. Lalu juga on overall 50 lebih persen, aku mendapatkan sekitar 5 jam screen on time. Dan 3 jam, ini 3 jam untuk screen ID-nya tapi sangat lama ya, karena waktu itu ada WhatsApp background activity dan lain-lain. Dan battery health-ku iPhone 14 Pro Max di 90%. Ya, tidak terlalu bagus dan menurutku tidak terlalu jelek juga ya. Dalam arti ini sudah 1 tahun sedikit lebih jika dibandingkan dengan iPhone-iPhone sebelumnya. Di waktu yang sama mungkin battery health-nya akan sedikit lebih baik. Yap, itu aja yang share ke kalian dengan iOS 17.1. Yang tanya apakah perlu upgrade atau enggak, pastinya perlu update ke iOS 17.1 untuk overall experience yang diberikan. Khususnya iPhone baru di iPhone 14 series ataupun iPhone 15 series pastinya akan terus diimprove terkait Dynamic Island dan juga beberapa bug yang muncul di iOS 17 sebelumnya. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iOS 17.1. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.